Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau untuk tugas yang kemarin sudah saya lihat, sudah saya cek. Nah, banyak salah itu pada deret Taylor-nya. Kalau deret Maclaurin tidak ada masalah. Deret Maclaurin itu karena 0, jadi saya rasa tidak ada masalah. Nah, hanya saja pada deret Taylor itu banyak salahnya itu pada perkalian pangkatnya. Jadi perkalian pangkatnya itu banyak salah. Nah, jadi untuk soal yang kemarin itu ada 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x kurang 6, di mana a-nya atau x 0-nya itu kalau Maclaurin dia 0, berarti di sini nilainya adalah 3. Oke. Nah, jadi pertama kita cari dulu untuk fx-nya atau nilai 3-nya. Oke, berarti di sini 3-nya kita masukin ke nilainya. 2 dikali 3, x-nya kan 3, berarti kita masukin 3, 2, 3 pangkat 3 ditambah 2, x-nya kita kali 3, berarti 2 kali 3 pangkat 2 ditambah x-nya 3, kita masukin x 3 kurang 6. Oke, hasilnya adalah 69. Nah, sama turunannya juga sama seperti itu. Jadi kalau turunan pertamanya 6x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Oke, turunan dari fx berarti 3-nya kita masukin ke nilainya. 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 67. Nah, turunan keduanya berarti 6x kuadrat kita turunkan. Nih, 6x kuadrat kita turunkan. 2 dikali 6 itu 12, berarti x-nya turun ya. Pangkatnya berarti habis. Oke. Berarti 12x ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 40. Nah, untuk turunan ketiganya fx-nya sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilainya. Jadi untuk rumusnya berarti kita masukin rumusnya. Yang pertama berarti untuk fx-nya kita letakkan di sini. Berarti 69 ditambah f aksennya atau turunan pertamanya 67 dibagi 1 faktorial dikali x dikurang x0. Ingat, x kita tadi adalah 3, berarti x dikurang dengan 3 pangkat 1 tambah, berarti turunan keduanya sudah selesai kita kerjakan. Berarti lanjut ke turunan yang kedua. Ini turunan pertama ya, berarti kita lanjut ke turunan keduanya. Ini 40 ya, 40 per turunan kedua itu kita kalikan 2 per 2 faktorial, kita bagikan 2 faktorial, berarti x dikurang 3 pangkat 2. Oke, nah tambah untuk turunan ketiganya atau yang terakhirnya berarti 12 dibagi 3 faktorial, turunan ketiga itu dibagi 3 faktorial, x dikurang 3 pangkat 3. Oke, nah sini sama dengan 69 ditambah 67, 1 faktorial itu adalah 1, berarti udah kita bisa hilangkan. Nah, kalau pangkatnya 1, pangkat 1 enggak ada perpangkatan dalam kurungnya ini, persamaannya enggak ada pangkatnya, berarti bisa kita langsung kalikan ke dalam. 67 dikali x itu hasilnya adalah 67x. Oke, dikurang 67 kita kalikan 3, itu hasilnya adalah 201. Oke, ditambah, nah ini ada perkalian perpangkatan dari x persamaan x kurang 3 pangkat 2, berarti ini nggak bisa kita langsung kalikan. Kayak 40 per 2 faktorial, 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 kali 1 itu adalah 2, berarti 40 dibagi 2. Oke, 40 bagi 2 itu hasilnya adalah 20. Berarti nanti 20 dikali x dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3 faktorial, 12 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu adalah 1. Berarti sini adalah 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu adalah 2.
Jadi nanti di sini 2 dikali X dikurang 3 pangkat 3. Oke, nah ini udah selesai. Berarti tinggal kita kalikan lagi. Nah, yang bingung itu adalah, atau banyak salah itu adalah yang X dikurang 3 pangkat 2 sama X kurang 3 pangkat 3. Persamaan perkalian perpangkatannya banyak yang salah. Oke, saya jelasin ulang untuk perkalian pangkat 2-nya. Oke, ini X dikurang 3 pangkat 2. Oke, nah kalau kita uraikan, maaf dia agak ngeblur. Oke, nah kalau kita uraikan, X kurang 3 pangkat 2 itu kan dia jadinya X dikurang 3 dikali X dikurang 3. Oke, sama kayak kita mecahin ini. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan kalau kita jabarkan dianya 2 dikali dengan 2. Atau 4 pangkat 2. Itu kan sama dengan 4 dikali dengan 4. 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4 16. 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 itu 4. Nah, sama. Berarti kalau untuk X dikurang 3 pangkat 2, itu berarti X dikurang 3 dikali dengan X dikurang 3. Oke. Nah, kalau untuk perkalian yang ini, perkalian seperti ini nanti yang X yang ini akan kita kalikan ke X yang sebelahnya. Nanti X ini kita kalikan lagi ke angka 3-nya. Satu-satu kita kalikan. Oke. Nanti 3 ini kita kalikan lagi ke X. Dan 3 ini akan kita kalikan kembali ke angka 3-nya. Nah, kalau diuraikan, itu nanti jadinya X akan kita kalikan dengan yang sebelah sini. X dikurang 3. Oke, ini udah kita kalikan kedua-duanya ya. Berarti tinggal X 3-nya lagi, min 3-nya, dikali dengan X dikurang 3. Oke, X biasa. Atau kalau rumusnya itu misalnya A dikurang B kuadrat, itu nanti akan jadinya A dikali B sama dengan A dikurang B dikali A dikurang B. Oke, jadinya berarti A kurung A dikurang B kurang B lagi kurung A dikali dengan B. Ini rumusnya. Nah, ini contohnya berarti. Nah, X dikurang 3 dikali X kurang 3. Nah, kalau kita uraikan kembali, X-nya kita tekan di sini dikali dengan X kurang 3 di sebelahnya. Jadi min 3-nya di sini tinggal kalikan dengan X kurang 3 kembali. Oke. Kalau sudah seperti ini, bisa kita lakukan proses perkalian. Oke, sama dengan X dikali X itu adalah X pangkat 2. Ya, X kali X kuadrat jadinya. X dikali dengan min 3, hasilnya adalah minus 3X. Minus 3X dikali X berarti minus 3X kembali. Minus 3 dikali dengan minus 3, hasilnya adalah positif 9. Nah, jadi hasilnya di sini X kuadrat, tinggal kita susun kembali. Ada variabel yang sama, X sama X, berarti kita bisa lakukan proses penjumlahannya, proses pengurangannya. Di sini minus 3X dikurang minus 3X, berarti minus 6X ditambah dengan 9. Nah, hasil dari X dikurang 3 pangkat 2 itu adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Oke, berarti kita tinggal masukin lagi ke fungsi yang tadi. Oke, ini berarti sama dengan 69 ditambah ini 67X dikurang 201 ditambah
20. Nah, kita masukin hasil yang X kurang 3 tadi. Yang tadi, X kurang 3 kuadrat tadi. X kuadrat kurang 6X tambah 9. Oke, berarti kita masukin X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Oke, ditambah 2. Nah, sini kalau tadi ada X dikurang 3 pangkat 2. Nah, di sini ada X dikurang 3 pangkat 3. Oke. Nah, ini yang X kurang 3 pangkat 2-nya. Nah, X dikurang 3 pangkat 3 itu dia sama jadinya X dikurang 3 dikali X dikurang 3 dikali X dikurang 3. Berarti perkaliannya ada 3 kali. Sama misalnya contohnya seperti 3 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 3 kan jadinya 3 kali. 3-nya kita kalikan. Berarti 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Nah, sama. Berarti kalau X kurang 3 berarti X kurang 3-nya X kurang 3 pangkat 3 berarti X kurang 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Ini tadi. Nah, gimana proses perkaliannya? Nah, X kurang 3 dikali X kurang 3 itu kan sama dengan X pangkat 2. Nah, ini tadi. X kurang 3 dikali X kurang 3 sama dengan X pangkat 2. Nah, berarti untuk X yang kurang 3 yang ini, 2 ini, berarti hasilnya sudah ada. Berarti kita tinggal kalikan ke X kurang 3. Berarti kalau kita sederhanakan kembali, berarti sini jadi X dikurang 3 kuadrat dikali dengan X dikurang 3. Nah, X kurang 3 kuadrat kan tadi hasilnya udah dapat. Yang ini. X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Berarti kita kalikan dengan X dikurang 3. Oke, sama kayak rumus tadi, berarti kita kalikan satu-satu. Oke, supaya gampang. Yang kecilnya saya letakkan di depan. Variabel yang perkalian lebih sedikit, X kurang 3 dikali dengan X kuadrat kurang 6X ditambah dengan 9. Oke, berarti satu-satu dulu. Yang X-nya dulu kita kalikan. Min 3-nya kita abaikan. Berarti X-nya akan kita kalikan dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Oke. Berarti X kurung, kita abaikan min 3-nya, kita kalikan langsung ke sebelahnya. Berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Oke. X-nya udah selesai, berarti lanjut ke min 3. Oke, jangan lupa minnya ikut sertakan. Min 3 dikali. Oke, sudah berarti kita tinggal min 3 kita kalikan ke X kuadrat kurang 6X tambah 9. X kuadrat kurang 6X ditambah dengan 9. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti udah bisa kita lakukan proses perkaliannya. Oke, jadi sama dengan X dikali X kuadrat, berarti X pangkat 3. Ya, X kali X, pangkatnya berarti kita jumlahin. 2 tambah 1 kan 3. Oke, dikurang min 6X dikali X, berarti min 6X kuadrat. Ingat, ini ada X-nya 1, X-nya 1. 1 tambah 1, 2. Berarti pangkatnya adalah 2. Oke, ditambah X dikali 9, berarti hasilnya 9X. Oke, dikurang, kita kalikan. 3 kali X kuadrat itu 3X kuadrat. Min 3 dikali min 6X. Min itu positif. 3 kali 6 itu adalah 18X. Oke. Min positif itu min. 3 kali 9 itu adalah 27. Oke. Itu tutup kurungnya nggak perlu sebenarnya. Nah, sudah kita langsung bisa lakukan proses penjumlahannya. Oke, sama dengan X pangkat 3, cari yang sama ya, variabel yang sama.
Ini ada yang sama, 6x kuadrat sama kuadrat. Min 6x kuadrat dikurang min 3x. Berarti min 6x kuadrat dikurang min 3x kuadrat. Berarti minus 9x kuadrat. Oke, cari lagi yang sama. Ini ada x sama dianya. Variabelnya x sama x. 9 dikali dengan 18. Oke, 9. Nah, dijumlah ini ya salah. Jadi 9x ditambah 18x itu adalah 27x. Oke, x sama x nya udah. Kita cari masih ada lagi enggak yang perlu kita jumlahkan. Oke, enggak perlu ya. Ini tinggal 27. Gak ada yang lain, cuma satu ini. Berarti 27. Nah, berarti hasilnya di sini x kurang 3 pangkat 3 itu adalah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 27x dikurang 27. Jadi kita masukin ke tadi ini 2x pangkat 3 berarti 2 dikali x pangkat 3 tadi udah dapat x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 27x dikurang dengan 27. Oke. Nah, berarti kalau udah seperti ini kita bisa sederhanakan lagi. Oke, ini kita bisa sederhanakan. Oke, ini 69 nih bisa kita letakkan di sini. Min 201 nya bisa langsung letakkan di depan aja. Tambah 67x. Oke, ke kurung dikalikan berarti 20x kuadrat. 20 kali min 6x itu min 120x ditambah 20 dikali 9 itu berarti 180. Sebenarnya nggak perlu buka kurung lagi ya, nggak perlu buka kurung sama tutup kurung, saya langsung aja nanti dihilangin aja. 2 kali x pangkat 3 itu adalah 2x pangkat 3. Oke, dikurang 2 kali 9 kuadrat itu adalah 18x kuadrat, 18x pangkat 2 tambah 2 dikali 27x berarti 54x dikurang 27 dikali 2 itu adalah 54. Oke, nah udah selesai kita lakukan proses perkaliannya. Berarti ini sudah selesai. Tinggal kita ini tambah ya, maaf ya, ini tambah berarti ya, bukan kali ini. Tambah. Oke, sudah bisa kita lakukan proses penjumlahannya. Yang variabel yang sama kita letakkan di posisi yang sama. Oke. Ini tadi 69 dikurang 201 itu adalah minus 132. Oke. Berarti di sini ada min 132 ditambah 67x, saya buat ulang aja ya, min 132 ditambah 67x ditambah 20x dikurang 20x dikurang 120x ditambah 180 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 54x dikurang 54. Oke, sudah saya buat ulang. Nah, berarti kita tinggal cari variabel yang sama, akan kita lakukan proses penjumlahannya. Oke, dimulai 100 dari yang tidak ada x-nya. Oke, tidak ada variabelnya berarti minus 132. Oke, cari lagi yang enggak ada x-nya berarti ya. Oke, ini ada 180.
berarti plus tambah 180. Oke, cari lagi. Ini ada X, ada X. Oke, ini masih ada. Minus 54. Oke. Jadi 54 berarti udah selesai yang tanpa variabelnya, yang tanpa X-nya. Oke, di sini ada yang X pangkat 1. Berarti ditambah 67 X. Berarti kita cari yang X pangkat 1 atau yang X-nya aja. Di sini 67X, ini pangkat 2 tadi. 67X. Oke, ini ada 120 minus 120X. Oke, cari yang X-nya. Oke, ini ada positif 54X. Oke, udah, berarti selanjutnya ini ada yang X kuadrat. Oke, tambah 20X kuadrat. Cari lagi yang kuadrat. Oh, ini ada 2. Oh, enggak ya. Salah ya. Ini X pangkat 3 ya. Ini ada 18. Berarti min 18X pangkat 2. Oke, udah selesai. Enggak ada lagi yang pangkat 2-nya. Oke, tinggal 2X pangkat 3. Berarti tambah 2X pangkat 3. Oke, ini enggak ya. Minus nih ya. Minus. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita lakukan proses pengurangan dan penjumlahannya. Oke, di sini ada minus 132 ditambah 180 dikurang dengan 54. Nah, itu hasilnya adalah min 6. Hasilnya adalah min 6. Oke, berarti ini udah selesai ya. Lanjut yang ke X-nya. Yang X-nya ini 67X dikurang 120X ditambah dengan 54X. Itu hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Oke, kalau 1 berarti 1X. 1X berarti satunya nggak perlu tulis, langsung aja X. Oke, langsung aja X berarti. Oke, berarti ini udah selesai. Lanjut yang kuadratnya. 20X kuadrat dikurang dengan 18X kuadrat. Itu adalah 2. Ditambah 2X pangkat 2. Oke, terakhir ada 2X pangkat 3. Tidak perlu lakukan proses penjumlahan karena dia sendirian. Ditambahkan 2X pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita susun aja. Berarti yang pangkatnya paling besar kita letakkan di depan, kita susun berarti. Ini 2X pangkat 3. Oke, ini ada pangkat 2-nya, berarti tambah 2X kuadrat. Oke, ditambah X dikurang dengan 6. Oke, sama dengan persamaan di awal. Berarti proses Dirac-Taylor yang kita lakukan itu sudah benar. Oke, ini untuk persamaan Dirac-Taylornya, untuk persamaan perkalian kuadratnya sudah juga. Oke, itu saja. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.